Shalom adik-adik. Kakak harap kita dalam keadaan yang sehat dan siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama memuji Tuhan, masuk dalam ibadah. Mari kakak undang kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Aku mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, beribadah bersama-sama Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Ya, Kak harap kita semua dalam hati yang bersuka cita, kita mau naikkan sebuah pujian setinggi-tingginya langit. Haleluya. Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam
kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mari katakan sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya. Mari kakak undang kita semua siapkan hati, pikiran kita untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi dekat kepadanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami di segala puji-pujian kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami semua ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Tante Deborah Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang Kau sampaikan Tuhan dapat berkenan di hati kami Tuhan, dan dapat kami lakukan Tuhan pada kehidupan kami Tuhan. Berkati lagi sekali lagi Tuhan Tante Deborah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom anak-anak. Apa kabarnya? Nah, saya percaya kamu semua baik keadaannya. Kamu sehat, kamu dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Puji namanya Tuhan. Pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan tema membagikan kasih melalui doa, ya. Coba ulangi, apa? Membagikan kasih melalui doa. Saya percaya setiap kamu pasti tahu apa yang namanya doa, kata-kata doa, ya kan? Doa itu artinya kita ngomong-ngomong sama Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan. Dan saya percaya pasti pun kamu mengalami hal-hal bersama dengan Tuhan melalui doa kamu, ya. Nah, sebagai anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kamu. Kasih Tuhan melimpah kepada setiap kamu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengasihi kita? Satu hal, bahwa kamu harus membagikan kasih itu kepada semua orang. Kalau kita berbicara mengenai kasih, artinya pemberian. Kadang-kadang orang menilainya kasih itu melalui pemberian secara materi. Itu betul ya. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengatakan bahwa berdoa itu adalah satu bentuk kasih kepada semua orang. Saya mau berbicara mengenai bagaimana kita membagikan kasih melalui doa syafaat. Kalau kamu berdoa biasanya loh ya, untuk diri kita sendiri. Misalnya contoh, kalau kamu mau makan, pasti kamu berdoa, Tuhan terima kasih. Itu betul, nggak salah. Atau kalau kamu mau pergi ke sekolah, kamu berdoa, Tuhan lindungin saya. Atau kalau kamu misalnya belajar, pasti kamu bilang, Tuhan tolong berkati saya dalam pelajaran saya, supaya saya berhasil, ya kan? Nah, itu berdoa itu betul anak-anak, tapi itu berdoa hanya untuk diri sendiri. Artinya kita masih berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar berdoa syafaat. Apa tuh berdoa syafaat? Artinya berdoa untuk orang lain. Untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ya. Jadi ketika kamu dikasihi Tuhan, ketika kamu diberkati Tuhan, kamu juga harus bisa mendoakan orang-orang lain. Contoh, misalnya kamu berdoa buat mama papa kamu bisa berdoa buat opa oma kamu, kakek, atau berdoa buat guru-guru sekolah minggu kamu, berdoa buat guru-guru di sekolah, bahkan berdoa juga buat
kota Jakarta di mana kita ada. Berdoa buat siapa lagi? Berdoa buat orang yang mengalami kesusahan. Berdoa buat apa lagi? Berdoa misalnya buat orang yang iri, atau berdoa buat teman kita yang nakal. Begitu ya, supaya ketika kamu menaikkan doa syafaat, berdoa bagi orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi, Tuhan senang loh. Ya, Tuhan senang. Kenapa? Karena kamu bisa berbagi kasih melalui doa untuk orang lain, supaya mereka juga diselamatkan. Ya, ketika mereka nakal, mengganggu kamu, usil misalnya, nah kamu berdoa, Tuhan tolong dong teman saya ini supaya dia nggak nakal, supaya dia nggak usil, supaya dia nggak iri. Didoakan supaya apa? Dia berubah dan dia selamat. Yaitu doa syafaat, artinya kamu bisa berdoa buat anak-anak yang lain. Ya, jangan kamu berkata, saya kan masih kecil, saya nggak bisa berdoa. Nanti ada papa mama kamu yang membimbing kamu. Ya. Tuhan berkenan ketika kita belajar berdoa bagi orang lain, bersyafaat bagi orang lain. Nah, ada satu contoh di Alkitab yang menaikkan doa syafaat. Pasti kamu udah tahu ceritanya. Namanya Abraham. Siapa? Abraham. Nah, itu ada di kitab Kejadian pasal 18. Pasal 18 ayat 16 sampai dengan 33. Terus pasal 19 satu pasal. Nanti kamu bisa baca di rumah bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham berdoa buat satu kota. Namanya apa? Coba. Namanya Sodom. Sodom dan Gomora. Kenapa Abraham bersyafaat untuk kota ini? Karena kota ini jahat, orang-orangnya jahat, orang-orangnya tidak menyembah kepada Allah. Pokoknya kota ini manusia-manusianya itu sudah berbuat jahat. Ya, nah di dalam kota itu kamu tahu ada ponakannya Abraham. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya yang ada di kota Sodom? Siapa? Namanya Lot. Lot dengan istrinya, dengan anak-anaknya ada di situ. Nah, Abraham sangat sayang kepada ponakannya ini. Juga Abraham sayang kepada kota itu. Dia berdoa, bersyafaat kepada Tuhan supaya Tuhan jangan membinasakan kota ini. Ya, kamu bisa melihat bagaimana Abraham bersyafaat kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-23. Abraham bilang begini, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, terus Tuhan bilang begini sama Abraham, ya enggak lah, aku enggak membinasakan orang benar. Orang fasik dibinasakan Tuhan, orang benar enggak. Terus Abraham ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau ada 50 aja orang benar di situ? Apakah Tuhan membinasakan? Apakah Tuhan membinasakan kota Sodom? Kata Tuhan, aku tidak membinasakan karena ke-50 orang benar ini. Terus Abraham ngomong lagi sama Tuhan, bagaimana kalau 5 kurang, gak ada orang benarnya di situ? Tuhan binasakan gak? Tuhan bilang, enggak, saya tidak membinasakan. Aku tidak membinasakan dengan 45 orang benar di situ. Terus Abraham berdoa lagi, Tuhan jangan marah ya. Aku memohon kepada Tuhan. Bagaimana kalau ada 30 orang benar? Apakah Tuhan membinasakan? Tuhan bilang enggak, aku tidak membinasakan.
Terus Abraham bersyafaat ya untuk kota itu dan untuk keponakannya juga. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke-32 Abraham mengatakan gini, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati orang benar, bagaimana Tuhan? Binasa enggak?" Terus firman-Nya begini, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu." Terus akhirnya Tuhan pergi. Jadi kalau ada orang benar 10 aja, Tuhan tidak membinasakan. Tapi ternyata memang tidak ada orang benar. Ya, kita lihat di pasal 19, nanti kamu baca di rumah, bagaimana Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi Lot diselamatkan. Ya, karena Abraham berdoa bersyafaat, murka Tuhan dinyatakan, tetapi anugerah Allah juga dinyatakan ya di dalam Lot, istrinya dan anak-anaknya. Meskipun kita tahu bahwa istri Lot itu ternyata memang nggak mentaati, dia nggak cepat-cepat lari ikut Lot, tapi akhirnya dia jadi tiang garam. Lot dan anak-anaknya diselamatkan. Kita bisa mengambil contoh dari hal ini ya, bagaimana kalau kita berdoa buat orang-orang yang kita kasihi, seperti yang saya tadi katakan. Mungkin orang itu jahat, mungkin orang itu nakal, mungkin orang itu nggak bisa diatur, mungkin orang itu memberontak sama orang tua, mungkin orang itu tidak mentaati mama papahnya. Ya kan? Mungkin tidak bisa ditegur, mungkin tidak bisa diatur. Apa yang kita lakukan? Kita harus berdoa untuk mereka, untuk teman kita, supaya teman kita selamat. Anugerah Tuhan masih berlaku bagi teman kita. Juga dengan yang lain. Kita berdoa bagi kota Jakarta. Kalau kamu melihat ya anak-anak, bagaimana kebanjiran, bagaimana orang sakit, kena COVID, ya kan? Kita nggak bisa nggak berdoa. Meskipun kamu bilang, saya nggak tahu berdoa. Nggak usah panjang-panjang. Intinya kamu berdoa, belajar berdoa untuk orang-orang yang kamu kasihi. Supaya belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan itu terjadi pada setiap orang yang kita kasihi. Tadi itu contoh yang pertama ya, bagaimana Abraham berdoa buat kota Sodom, berdoa buat Lot sehingga semuanya beroleh keselamatan. Yang contoh yang kedua, kita melihat contoh dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kita melihat ya, Tuhan Yesus ketika dia disalib, ya kan? Itu ada banyak orang yang membencinya. Padahal dulu dia juga ada banyak yang disembuhkan Tuhan, ada banyak yang ditolong Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka merajamnya dengan batu. Bahkan menaruh mahkota duri di kepalanya. Ya kan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus membenci dia? Enggak. Tuhan Yesus berdoa buat mereka yang menganiaya Tuhan. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 dikatakan apa? Tuhan, ampunilah mereka yang menganiaya. Lukas 23 ayat 34 demikian bunyinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, itu perkataan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus mati bagi semua dosa-dosa kita, bagi pelanggaran kita. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dan berdoa kepada mereka yang menganiaya Tuhan. Tuhan juga berdoa bagi murid-muridnya. Kalau kamu baca di dalam surat Yohanes pasal Injil Yohanes pasal 17, bagaimana Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus di sorga berdoa bagi kamu dan saya.
ya, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kita hidup mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Anak-anak mau? Anak-anak mau untuk belajar, berdoa, bersyafaat bagi setiap orang-orang yang kita kasihi, berdoa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Berdoa buat mama papa kita, kalau mereka lagi susah, mereka lagi sakit, doakan. Tuhan tolong dong. Itu berdoa. Bersyafaat. Atau kalau opa, oma kita, nenek kakek kita, opung kita lagi sakit, lagi nggak sehat, didoakan. Atau teman kita lagi kebanjiran, didoakan. Sebut, Tuhan tolong dong teman saya lagi kebanjiran. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, lindungin. Sudah. Amin. Percayalah bahwa Tuhan berkenan kepada setiap kita, bahkan Tuhan menjawab setiap permohonan doa kita, ya. Jadi biarlah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu membagi kasih melalui doa syafaat kita. Ada banyak anak-anak yang seusia kamu yang berdoa bagi orang lain. Yang saya percaya kamu juga pun salah satu dari mereka berdoa. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Berdoa buat pendeta, buat hamba-hamba Tuhan. Penting supaya Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Berdoa buat bangsa dan negara kita, presiden kita. Ya, supaya Tuhan melindungi negara kita aman, tentram, dan kita boleh kembali lagi beribadah. Segala virus-virus sudah dilewatkan, supaya kamu dan semua kita boleh lagi datang ke gereja. Dan ini butuh doa dari setiap kamu. Ya anak-anak, ayat yang terakhir dikatakan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 12 bagian C-nya. Berkata begini, bertekunlah di dalam doa. Apa? Bertekunlah di dalam doa. Ingat ya, ini jadi ayat hafalan bagi setiap kamu. Bertekun di dalam doa. Jangan kita lengah. Karena apa? Karena sekarang ini jahat. Ya, sekarang ini dunia ini menakutkan anak-anak. Kita tidak bisa mendapat pertolongan dari siapapun kecuali kita berharap bersandar kepada Tuhan. Orang tua kita pun terbatas. Siapa? Kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, nah Tuhan sendiri memberikan kekuatan kepada setiap kita yang memampukan kita untuk kita tetap terus berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kamu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, jangan kamu lupa ya. Selesai ini kamu ingat, saya harus berdoa, bersyafaat bagi orang-orang yang kita kasihi, yang saya kasih. Karena inilah perkenanan Tuhan bagi kamu dan bagi saya. Saya juga begitu. Saya juga mau berdoa buat orang lain. Banyak hal yang perlu didoakan ya. Dan kita tahu Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah diberitakan kepada setiap anak-anak sekolah minggu. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya, biarlah setiap firman Tuhan itu boleh masuk dan termatrai di dalam setiap hati setiap kami. Sehingga kami bukan saja mendengar, merenungkan firman, tapi kami mau belajar untuk melakukan firman. Kami mau belajar untuk berdoa, bersyafaat bagi orang lain. Bukan saja kami fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami mau belajar ya Tuhan untuk berdoa bagi orang-orang yang kami kasih.
mengasihi. Karena kami tahu mereka membutuhkan doa-doa kami. Sehingga kehidupan mereka juga pun terpelihara di dalam Tuhan. Kehidupan mereka ditopang dan diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu dalam setiap keadaan mereka. Berkati orang tua, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Berkati juga ya Tuhan guru-guru sekolah minggu kami yang sudah melayani kami lewat online, apapun itu bentuknya, diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa kami di mana kami ada di dalamnya. Berkati presiden, berkati wakil presiden, berkati seluruh jajarannya, berkati kota Jakarta, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, supaya ada ketentraman, ada kedamaian. Segala virus-virus biarlah Tuhan, kami berdoa dilewatkan, bahkan dilalukan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu dan kami percaya pada satu kali Tuhan kami boleh kembali beribadah di gerejamu bersama-sama. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah kiranya berkat Tuhan juga melimpah ke atas setiap kami semua anak-anak sekolah minggu. Damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kami juga. Bahkan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Diberkati oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.